Bertemu kembali di channel Pelangi Jimbaran. Pasti kalian sudah siap-siap untuk belajar di rumah, bukan? Nah, sebelumnya persiapkan dulu buku dan alat tulisnya ya. Dan jangan lupa berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang silakan menyimak materi pembelajaran yang akan tayang dalam video ini. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk BPK bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Pelangi Jimbaran berkarakter kuat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan salam PPK. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Salam PPK, salam cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu. Tentunya kita masih di subtema keempat tentang pembelajaran 4 sekarang. Nah, di pembelajaran 4 kita akan belajar tentang persatuan saat main di sekolah.
Kegiatan yang menunjukkan persatuan saat bermain di sekolah. Itu pasti, itu tentu. Ibu harus jelaskan ini. Karena ini nanti berhubungan dengan kalian waktu tatap muka sudah berlangsung. Pandemi ini semoga segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Sebelum itu kita bertemu kembali di sekolah, kita persiapkan ya. Terlebih dahulu sebelum kita masuk sekolah, masuk kelas. Karena apa? Nanti biar anak-anak tidak ada pertengkaran lagi sama temannya. Udah kelas 2, udah kelas 3, tidak boleh ada yang nangis ya. Orang udah besar malu kalau nangis ya kan? Nah, di sini di halaman 113 kita belajar menunjukkan persatuan saat bermain di sekolah. Saat bermain di sekolah. Bekerja sama. 1. Langsung kita dihadapkan dengan bekerja sama. 2. Bermusyawarah. Bermusyawarah. 3. Bekerja bakti. 3. Bekerja sama, bermusyawarah, bekerja bakti. 3 ini sangat penting. 3 ini harus dilaksanakan. Bekerja sama dalam apa? Bukan bekerja sama waktu ulangan, itu salah. Bekerja sama kita di waktu kita misal membersihkan kelas. Kita bekerja sama, bergotong royong bersama-sama. Itu kalau di kelas, kalau di sekolah. Yang kedua, bermusyawarah. Masalah apa ini, Bu, bermusyawarah? Misal, kalau kita bermusyawarah, memusyawarahkan, mengambil keputusan, misal pemilihan ketua kelas. Ya, ketua kelas, wakil ketua kelasnya, terus bendaharanya, sekretaris dulu, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara baru itu. Strukturnya seperti itu. Dikatakan dengan bermusyawarah, dicarakan dengan bermusyawarah. Musyawarah harus ada kata mufakat. Mufakat itu apa, Bu? Mufakat itu disepakati. Semuanya disepakati bersama. Jadi tidak ada kata, tadi saya tidak seperti ini loh. Kalau sudah diambil keputusan, anak-anak mau tidak mau harus juga dijadikan keputusan itu pedoman. Itu sayang, kata mufakat. Penting sekali di sini. Sangat penting. Kalau misalnya peraturan, oh ya tidak boleh makan di dalam kelas, itu tidak boleh seperti ini, makan bermain waktu pelajaran sedang berlangsung, itu kan peraturan. Jadi anak-anak harus sepakati itu, harus dijadikan pedoman itu. Oh ya tadi Bu Guru tidak boleh bilang seperti ini, peraturannya seperti ini. Jadi saya harus nurut sama Bu Guru. Untuk apa sih? Itu semuanya untuk kalian semua. Semuanya untuk anak-anak semuanya. Bukan untuk ibu. Bukan pribadinya, bukan untuk ibu. Tapi untuk kalian. Untuk kalian semua. Kalau untuk ibu tidak, Nak. Itu untuk kalian sayang. Itu untuk kalian semua. Ya, oke? Dan yang terakhir, bekerja bakti. Ya, misalnya ada bekerja bakti ya. Misalnya di sekolah sedang mengadakan kerja bakti bersama-sama. Semuanya kelas 1 sampai kelas 6 bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Semuanya, Bapak Ibu guru, anggota sekolah semuanya ikut. Anak-anak juga harus berpartisipasi. Ya, bekerja sama. Kakaknya dengan adiknya, dengan kelas 2 dan 1, dengan kakaknya 4, 5, 6. Anak-anak bagaimana bersikapnya? Bagaimana caranya? Yang lebih muda kita harus menyayangi, yang lebih tua kita harus saling menghormati. Itu
Itu kunci dari semuanya agar kita hidup damai, tanpa perselisihan, tanpa pertengkaran, tanpa nangis. Ya sayang. Sudah kelas 3 kita mulai belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kelas 3 loh. Sekarang kelas 3 waktunya kita merubah pribadi kita. Harus menjadi yang baik, yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Itu sayang kuncinya. Nah, di pembelajaran 4 juga kita tentang ciri-ciri kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tetap masih sama di 113, kita belajar tanaman kentang di situ. Bagaimana tanaman kentang ya. Di sini di halaman 114 ada wortel. Selain tanaman kentang, di sini juga ada wortel, lobak, ubi jalar, bawang merah dan bawang putih. Ciri-cirinya di sini juga sama. Tadi kentang juga akarnya akan bergerak menuju matahari. Tetap sama. Pertumbuhannya juga untuk tanaman, ciri-cirinya pertumbuhan dan juga dia membutuhkan air, zat hara, oksigen, juga karbon dioksida. Dan dia juga akar dari batangnya juga akan menuju ke cahaya matahari kalau ada sinar matahari di siang hari. Dan akarnya itu akan mengambil air. Di sini kan sudah dijelaskan, akar kentang juga sumber air. Akar kentang juga sumber air. Terus di sini juga tanaman kentang berkembang biak menggunakan umbi batang. Umbi batang. Berkembang biaknya, Ibu hapus ya di sini. Berkembang biak. Menggunakan, di sini apa? Umbi batang. Nah, umbi batang perkembangbiakannya kentang. Dan juga di sini sudah dijelaskan yang menjadi perkembangbiak menggunakan umbi. Di sini ada wortel. Di halaman 114 kalian bisa buka. Lobak, ubi jalar, bawang merah, bawang putih. Nah, ini tanaman yang menggunakan umbi batang. Ada wortel, lobak, ubi jalar, bawang merah, dan bawang putih. Itu tadi penjelasan Ibu di pembelajaran keempat tentang pertumbuhan, ciri pertumbuhan. Yang pertama tadi kita belajar persatuan saat bermain di sekolah. Dan yang terakhir ini tadi kita belajar mengenai ciri-ciri kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan tanaman. Kita belajar ciri-cirinya tadi. Ini Ibu sudah tulis di papan tulis. Silakan anak-anak pahami ini. Perkembangbiakan kentang itu menggunakan umbi batang, yaitu macam-macam selain kentang, ada juga wortel, lobak, ubi jalar, bawang merah, dan juga bawang putih. Dari sini anak-anak, semoga apa yang Ibu sudah sampaikan, semoga apa yang Ibu sudah jelaskan, apa saja yang sudah Ibu terangkan di papan tulis, semoga anak-anak memahami dengan baik apa yang sudah Ibu jelaskan. Kalau ada yang belum jelas, anak-anak bisa membuka kembali penjelasan Ibu di channel YouTube Pelangi Jimbaran. Semoga itu semua ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian, dan selamat pagi sayang, tetap semangat. Nah, menarik
baik ya pelajaran hari ini. Semoga sudah disimak dengan baik. Jika kalian ingin belajar lagi, bisa diputar kembali. Nanti hanya di channel Pelangi Jimbaran. Tetap semangat dan sampai jumpa. Merdeka!